Pembahasan utama hari ini adalah mengenai pengesahan jadwal pencairan rapel pensiunan yang telah diumumkan oleh Taspen. Informasi ini menjadi perhatian besar karena menyangkut hak banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Rapel yang dimaksud bukan bantuan sosial, bukan hadiah, dan bukan pula bentuk pemberian khusus, melainkan hak yang muncul karena adanya selisih antara gaji lama dan gaji baru setelah kebijakan kenaikan ditetapkan oleh pemerintah. Ketika penyesuaian gaji sudah berlaku namun pembayarannya belum langsung disesuaikan, maka selisih itulah yang disebut sebagai rapel dan wajib dibayarkan. Selama ini, banyak pensiunan merasa ragu karena sering mendengar informasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan rapel akan cair cepat, ada yang menyebut harus menunggu lama, bahkan ada juga yang menyebut tidak akan dibayarkan sama sekali. Padahal dalam sistem keuangan negara, pembayaran gaji dan pensiun memiliki pos anggaran tersendiri. Ketika pemerintah dan DPR sudah menyetujui kebijakan kenaikan, maka kewajiban pembayaran rapel otomatis ikut dihitung. Yang membedakan hanyalah waktu dan proses administrasinya, karena penyesuaian dapat dilakukan dalam skala nasional dan melibatkan jutaan penerima. Taspen, sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan dana pensiun, tidak bekerja sendiri. Dalam prosesnya, Taspen menerima dan mencocokkan data dari berbagai instansi seperti BKN, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Data tersebut mencakup golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, status ahli waris, hingga rekening penerima. Semua data harus sinkron agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Inilah alasan utama mengapa pencairan dilakukan secara bertahap dan tidak serentak. Pencairan bertahap bukan berarti dana tidak tersedia, melainkan karena sistem harus memastikan setiap dana masuk ke rekening yang benar. Mereka yang datanya sudah lengkap, tidak mengalami perubahan, dan tidak memiliki kendala administrasi biasanya masuk dalam gelombang awal pencairan. Sementara pensiunan yang baru melakukan perubahan data, seperti perubahan status keluarga, perubahan rekening, atau baru menyelesaikan proses pensiun, membutuhkan waktu verifikasi tambahan sehingga pencairannya bisa menyusul. Bagi pensiunan yang baru saja memasuki masa pensiun, penting untuk dipahami bahwa hak rapel tetap berlaku jika tanggal efektif kebijakan kenaikan sudah mencakup masa pensiun tersebut. Artinya, meskipun seseorang baru pensiun, selama periode kebijakan berlaku, hak rapel tetap dihitung. Namun pencairannya menunggu sampai seluruh data pensiun tercatat resmi di sistem Taspen. Hal ini wajar karena proses administrasi pensiun memang membutuhkan waktu. Besaran rapel yang diterima oleh setiap pensiunan juga tidak sama. Ini sangat tergantung pada golongan terakhir, masa kerja, serta besarnya gaji pokok sebelum kenaikan. Karena itu, wajar jika antar pensiunan menerima jumlah yang berbeda. Perbedaan ini bukan bentuk perlakuan tidak adil, melainkan hasil perhitungan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, selisih masa kerja 1 atau 2 tahun saja dapat memengaruhi besaran rapel yang diterima. Banyak juga yang bertanya apakah rapel dibayarkan sekaligus atau dicicil. Berdasarkan pola sebelumnya, rapel dibayarkan sekaligus dalam satu kali transfer untuk masing-masing penerima. Namun karena pencairannya dilakukan secara bertahap antar kelompok penerima, waktu masuk ke rekening bisa berbeda. Jadi istilah bertahap bukan berarti dibayar sebagian dulu, melainkan perbedaan waktu antar penerima. Setelah jadwal pencairan disahkan, proses selanjutnya adalah pengiriman dana ke bank-bank mitra penyalur. Dari sana, bank akan memproses pemindah bukuan ke rekening pensiunan. Dalam tahap ini, kecepatan pencairan juga dapat dipengaruhi oleh sistem perbankan, jam operasional, serta hari libur. Jika bertepatan dengan akhir pekan atau tanggal merah, maka pencairan bisa bergeser ke hari kerja berikutnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak terpancing oleh informasi yang menyebutkan jam atau menit tertentu sebagai waktu pasti pencairan. Dalam praktiknya, pencairan dana dalam jumlah besar hampir tidak pernah seragam sampai ke menit yang sama. Yang paling aman adalah rutin memeriksa saldo dan mengikuti informasi resmi dari Taspen atau bank penyalur. Kebijakan pencairan rapel ini juga menunjukkan bahwa negara tetap berkomitmen memenuhi kewajiban kepada para aparatur yang telah mengabdi bertahun-tahun. Pensiunan bukan beban, melainkan bagian penting dari sistem negara yang harus dijaga kesejahteraannya.
Ketika kebijakan ini dijalankan, artinya ada upaya untuk menjaga kepercayaan dan keadilan. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa ke depan sistem pensiun akan terus mengalami penyesuaian. Jumlah pensiunan terus bertambah setiap tahun, sementara kemampuan fiskal negara harus dibagi ke berbagai sektor. Karena itu, ketertiban administrasi dan pemahaman yang benar dari para penerima menjadi sangat penting agar sistem dapat berjalan lancar. Penting juga untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi. Tidak semua kabar yang beredar di media sosial bisa dipercaya. Banyak informasi dibuat dengan judul sensasional tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, selalu pastikan sumbernya resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ragu, lebih baik bertanya langsung ke Taspen atau bank penyalur daripada mempercayai kabar yang belum tentu benar. Setiap kebijakan pemerintah, termasuk soal kenaikan gaji dan rapel, selalu memiliki dasar hukum yang jelas. Selama peraturan tersebut belum dicabut atau diubah, maka hak pensiunan tetap melekat. Isu tentang pembatalan atau penghapusan rapel tanpa dasar hukum resmi sebaiknya tidak dipercaya. Bagi bapak dan ibu yang belum menerima rapel pada tahap awal, tidak perlu merasa khawatir. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa selama data valid, rapel pasti dibayarkan. Perbedaan hanya terletak pada waktu pencairan. Bahkan dalam beberapa kasus, dana masuk tanpa pemberitahuan sebelumnya, langsung bertambah di saldo rekening. Peran bank penyalur juga sangat penting dalam proses ini. Jika dana sudah dikirim oleh Taspen namun belum masuk ke rekening, kemungkinan proses masih berada di tahap internal bank. Dalam kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor bank dengan membawa identitas diri untuk meminta penjelasan. Kedepan, pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan pensiun agar proses pencairan semakin cepat, transparan, dan minim kendala. Walaupun bagi sebagian pensiunan teknologi terasa sulit, sistem ini sebenarnya dirancang untuk mempermudah jika digunakan dengan pendampingan yang tepat. Masa pensiun seharusnya menjadi masa yang tenang dan bermartabat. Dengan informasi yang benar dan pemahaman yang baik, kekhawatiran dapat dikurangi. Mengetahui hak, memahami proses, dan mengikuti jalur resmi adalah kunci agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang menyesatkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa rapel pensiunan memang telah disahkan untuk dicairkan secara bertahap. Dana tersedia, mekanisme sudah berjalan, dan proses sedang berlangsung. Perbedaan waktu pencairan adalah hal yang wajar dalam sistem berskala nasional. Yang terpenting, hak pensiunan tetap diakui dan dibayarkan sesuai ketentuan. Tetap pantau rekening secara berkala. Pastikan data selalu valid dan ikuti informasi resmi. Dengan pemahaman yang benar, Bapak dan Ibu dapat menjalani masa pensiun dengan lebih tenang, penuh rasa syukur, dan tanpa kekhawatiran berlebihan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi pegangan yang jelas dalam menunggu pencairan rapel pensiunan.